Akan lihat kurikulum PT-nya. Mas Kira Panjaharmoko ini gelarnya panjang juga ya, ini Eskom, Mkom, Meng. Jadi saya lupa menyebutkan nama gelar yang lain, ini wah panjang juga. Kita akan bacakan. Beliau ini adalah lulusan dari Register Sistem Informasi. Tahun 2013 sampai 2014 sempat mengikuti double degree di Yonsei University Korea Selatan. 2012-2014 itu lulus dari Magister Sistem Informasi. Saat ini kerjaannya lah menjadi eksportir muda. Eksportir, ekspor adalah Coco Fiber dan Cocopit. Jadi saya tanya sebelum acara ini buat apa Coco Fiber itu? Katanya ini buat matras. Jadi untuk matras atau tatami matras ala Jepang. Oke. Bagi yang tertarik mungkin silahkan bertanya-tanya, mungkin ingin jadi eksportir atau ingin tanyakan bagaimana desain itu, silakan. Kalau desain mungkin kepada Mas Septian, sedangkan kalau sekarang mungkin kepada Mas Panji. Silakan Mas Panji, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya untuk Pak Yafri, ya terima kasih untuk kesempatannya. Pak Deden, yang sudah lama tidak berjumpa, terakhir ya ketemu di Korea itu. Beliau yang nganter kami untuk yang program double degree ke Korea. Ya. Dan para staf-staf program pasca sarjana, Ibu Rahma, terakhir ketemu ya sekitar bulan Desember. Itu saya ngambil ijazah kayaknya, kalau nggak salah. Ketemu dengan beliau dan Mas Rangga. Ya saya langsung di sini akan berbagi sedikit pengalaman. Nah ya secara di awal tadi sudah disebutkan oleh Pak Yafri. Saya dulu alumni dari S1 ya dari Unicom, S2 melanjutkan ke Unicom, kemudian dapat kesempatan untuk double degree di Yongsan University di Korea Selatan. Saya lanjut di sini. Nah, setelah dari pendidikan, maaf, screen-nya sudah tershare ya, Pak Yafri? Sudah Mas, sudah silakan Mas. Sudah ya, oke. Okay. Jelas. Baik. Jadi setelah pendidikan dari Korea, kemudian kembali untuk melanjutkan tesis di menyelesaikan tesis di Unicom untuk penyelesaian program pasca sarjananya. Nah, kemudian pada saat itu saya mengikuti pelatihan ekspor di daerah Taman Sari itu, dekat Baltos, di Hotel Bumi Saum Galing. Nah, di situ kebetulan memang diundang menjadi peserta di situ untuk menjadi intinya pada saat itu ya pikiran saya masih ingin menjadi karyawan ya. Pikiran saya saat itu menjadi karyawan, sudah mengikuti sertifikasi CCNA karena ya spesialis saya itu di dunia network engineer, jadi mengikuti program untuk sertifikasi CCNA. Nah, kemudian dalam kesibukan itu mengikuti proses pelatihan itu, dan kemudian setelah pelatihan itu semua rencana itu jadi buyar. Nah, ini menjadi jadi 0 kilometer saya untuk menjadi pengusaha ya. Nah, tema yang saat ini yang akan saya coba bagikan yaitu mengubah limbah menjadi dolar. Nah, kebetulan usaha saya ini CV Sumbersari yang memproduksi sabut kelapa, limbah ya, kulit kelapa,
eh, menjadi coco fiber, yaitu berupa serat dan kokopit dan serbuk. Ini berupa serbuk. Ini coco fiber itu untuk matras, untuk kebutuhan bahan dasar eh, spring bed kalau kita ekspor ke Cina, dan kalau kita ke Jepang ini untuk eh, matras juga, tapi untuk lebih tikar tradisional tatami kalau untuk di Jepang. Baik, ya seperti pada umumnya untuk menjadi eksportir itu sama seperti usaha yang lain. Jadi kita harus menentukan produk, promosi, legalitas, dan pembeli. Nah, nah ini sabut kelapa yang saya olah di sini. Jadi untuk para eh, peserta dan rekan-rekan di sini yang berminat di daerah masing-masing, jadi limbah apa yang sekiranya bisa dapat kita manfaatkan, yaitu ya dipahami dulu daerah kita itu menghasilkan limbah apa sih gitu. Jadi kita bisa manfaatkan. Nah, kebetulan di Jember ini ya sangat melimpah dan banyak sekali para pengusaha eh, pengupas buah kelapa, dan kemudian limbahnya sendiri dulu itu dibakar. Nah, kemudian ya saya ada ide begitu, ada ide untuk memproduksi ini untuk menjadi produk lanjutan yang dibutuhkan di pasar dunia. Ya, berangkat dari dulu ketika saya masih pendidikan di Korea, memang saya sudah membawa proyek ini yang akan mungkin tidak menjadi proyek terdekat gitu. Tapi setelah dapat eh, relasi di Korea dan di Cina, itu banyak teman-teman dan ya kenalan di Korea, ketemu di sana, ingin melanjutkan proses hasil memanfaatkan hasil dari limbah sabut kelapa ini. Nah, misal tidak ada yang bisa kita manfaatkan, tidak ada produk lah. Untuk jadi eksportir ini tidak selalu harus punya pabrik ya, tidak harus punya produk sendiri. Kita bisa menjadi trader. Trader itu ya bisa, kita bisa berangkat dulu, bisa mencari informasi di daerah lain, produk apa kita bekerja sama. Misalkan kita membantu pemasarannya begitu. Kita sudah punya pasar di luar negeri, tapi kita tidak punya produk sendiri. Otomatis kita harus berkenalan atau dengan para supplier. Jadi kita bisa memanfaatkan itu untuk uh, nilai awal kita untuk berangkat um, menjadi eksportir. Jadi ini limbah yang saya proses di sini. Nah, kemudian ya media elektronik yang sama, kita bikin buat uh, Alibaba itu adalah tempat yang paling, memang tempatnya para eksportir dan importir. Di sana banyak semua produk-produk yang apa yang bisa kita jual di sana. Tidak hanya barang, jasa juga ada di sana. Kita bisa buat perkenalkan diri kita dulu di LinkedIn ya, dan YouTube juga. Aplikasi kita bikin, buat video singkat tentang produk kita upload, hashtagnya jangan lupa. Itu pasti kalau produk limbah itu kebanyakannya pembeli itu sudah mencari dari sana. Jadi promosinya itu bagaimana kita bisa uh, ditemukan oleh pembeli begitu. Nah, kemudian ya seperti biasa WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Kemudian sering-sering untuk mengikuti trade expo atau acara tentang ekspor. Pelatihan ekspor itu penting itu untuk jika ada yang berminat untuk melakukan eksportir. Kenapa? Yang menarik dari bisnis eksportir ini, saya bilang kebal ya, kebal dalam segala situasi. Pada masa pandemi ini tidak ada penurunan, hanya kita menunggu regulasi antar negara. Permintaan selalu terus menerus dan tidak pernah putus ya. Jadi mungkin banyak para pengusaha-pengusaha, teman-teman, para alumni yang merasakan efek pandemi ini untuk usahanya. Nah, kalau untuk ekspor ini ya kita hanya menunggu regulasi kapan port itu akan dibuka gitu ya. Kapan
kapal-kapal kita itu akan bisa bersandar lagi gitu. Sedangkan permintaan itu terus-menerus. Nah, itu nilai positif ekspor itu tidak pernah eh, ada krisis apa, justru eksportir sangat diuntungkan. Diuntungkan itu ya berarti nilai tukar dolarnya menjadi tinggi, rupiah melemah begitu. Nah, itu yang menjadi sisi positifnya sih. Bukan mendoakan ada krisis atau bagaimana, cuma kalau ada berita eh, dunia atau bagaimana itu ya kurs dolar itu sangat bermanfaat untuk para eksportir karena kita memang transaksinya melalui dolar. Nah, legalitas ya seperti biasa kita buat CV perusahaan, insya Allah sudah pada tahu, dan kalau yang belum bisa mungkin di lain kesempatan bisa langsung konsultasi dengan saya pribadi, bisa saya lanjut. Nah, untuk pembeli ini yang sangat penting ya dalam dunia usaha itu. Ya pembeli itu banyak, tapi hanya beberapa yang akan serius. Sama juga untuk kita bisnis lokal maupun internasional itu. Hanya sedikit yang benar-benar loyal dan benar-benar cocok dengan kita itu. Nah, sebelum menjual produk, nah kita harus bisa menjual karakter kita. Jadi kebanyakan ya karena ini kita tinggal memilih ingin long term atau hanya sekali jual. Ya pastinya ingin sekali jual, makanya kita harus benar-benar mengedepankan kejujuran. Itu yang penting karena eksportir itu tidak hanya membawa diri tapi juga membawa nama bangsa. Kalau kita menjadi pribadi yang tidak bisa dipegang omongannya, nanti ya negara kita juga ikut mengalami ikut jelek lah namanya gitu. Ya kepercayaan juga, trust ini sangat penting apapun usahanya, tidak hanya bagi eksportir. Nah, memulai ekspor ya ada kontrak, produksi, pengiriman, dan pembayaran. Nah, kontraknya kurang lebih seperti ini, yang harus ada jenis-jenis, kuantitas yang akan dibutuhkan, masa produksi. Di sini ada payment term, advance down payment, M itu million ya. Jadi dalam setiap kontainer kontrak itu ada down payment dan ada pelunasan, dan ada spesifikasi yang diminta buyer itu seperti apa, dan kualitas itu yang penting. Masa produksi juga sesuai dan sepakati, kecuali ada gangguan atau dihindari misalkan bencana alam, jadi buyer pasti ngerti nanti. Dulu 2018 saya pernah ya dapat bencana kebakaran pabriknya, ya alhamdulillah eksportirnya karena kita sudah karakternya cocok, mengalami kerugian yang sangat besar ya masih disuntik modal lagi untuk ya itu karakter itu penting, seperti yang tadi saya sampaikan, karakter itu penting. Kadang ada teman usaha lain ada yang kena bencana malah masih tertimpa tangga gitu, harus minta uang kembali atau bagaimana. Nah, itu yang penting. Jadi produk kami tadi itu setelah diolah ya, sabut kelapa itu dijemur sampai kekeringan misal kurang lebih dari 15 sampai 17. Kenapa harus kering? Ya ini kadar air itu penting karena nanti produk ini akan menjadi bahan mentahnya mereka untuk diolah menjadi matras. Kalau barang itu ada lembab akan kemungkinan berjamur begitu. Nah, ini kita pengiriman stuffing ini dibantu oleh forwarder. Jadi perusahaan yang seperti tracking yang kirim-kirim kontainernya begitu. Nah, kita seperti ini mungkin jasa pengiriman Tiki, si cepat begitunya. Cuma ini versi partai besarnya, jadi menjadi forward. Kita bekerja sama dengan perusahaan transportasinya begitu. Dan perkapalannya di semua dokumen diurus oleh mereka. Jadi kita tinggal bayar jasa mereka. Nah, ini proses muatnya. Dari port terdekat dari Jember kan dari Surabaya ya, jadi ini dikirim dari Tanjung Perak, Surabaya, dikirim ke Jember. Nah, yang sudah diolah, nah ini dinaikkan manual ya, masih proses untuk pengadaan alat beratnya.
Nah ini beratnya memang orang-orang terpilih. Ini kurang lebih 100 kilo satu balnya ini. Itu dipres di model kotak-kotak begini, dikirim. Nah kurang lebih beratnya ini 17 ton. Nah ini yang ditunggu-tunggu ini. Jadi limbah tadi itu setelah diolah ya sudah jadi dolar seperti ini. Ini bukti pembayarannya dari buyer dari Jepang. Jadi ada beberapa macam pembayaran, ada letter of credit atau LC dan transfer. Jadi saya juga mengedepankan untuk deposit dulu 30% pada masa produksi dan pelunasan pada saat bill of lading atau dokumentasi resminya itu sudah rilis di port terdekat. Nah, itu baru nanti pelunasan. Jadi kalau ya para eksportir tuh atau siapapun usahanya kalau sudah menerima ini ya sedikit achievementnya sudah tercapai begitu. Nah ini pengalaman saya dulu ya sebelum memulai ini ya saya dulu ketika ini yang how to start export ini yang lagi bingung-bingungnya ini lagi nyusun tesis tapi juga ikut ini begitu pada saat 2015 dulu setelah ya ini ikut ini. Nah pola pikir saya menjadi ya saya saat itu ada pembicara yang sangat menarik yang diundang di acara ini tidak punya pabrik, tidak punya produk, tidak bisa bahasa Inggris, tapi bisa ekspor. Kok bisa gitu? Nah itu yang akhirnya membuat saya berpikir keras sampai sakit gitu, berpikir beneran dan saat itu memutuskan untuk ya udah untuk tidak melanjutkan karir dan menjadi entrepreneur begitu. Dan saya ya karena memang para teman-teman yang dari lulusan Korea itu harus ya setidaknya mengabdi lah kepada kampus karena memang beasiswanya itu beasiswa dosen ya. Jadi keempat teman saya menjadi dosen mengajar di teknik informatika dan satunya melanjutkan S3 ke Jepang sekarang. Yang berempat ya sibuk di dunia akademis sedangkan saya putar balik untuk jadi entrepreneur. Ya, alhamdulillah diizinkan oleh Bapak Rektor. Ya, tahun 2015 saya memulai usaha saya. Nah, jadi setelah mengikuti proses-proses itu ya mengikuti Trade Expo. Nah, ini ekspor perdananya. Nah, ini kontrak fiktif. Saya datang jauh-jauh ke Kunming, Cina 2015. Ternyata kontraknya fiktif. Saya sempat saat itu ingat ada dulu pernah mengajar saya waktu S1 dari Pak Geral. Beliau juga lagi S3 di Cina. Saya telepon, saya juga lagi di Cina gitu. Tapi nggak bilang kalau lagi ditipu gitu. Ceritanya begitu. Ini ceritanya ini dulu waktu di Cina itu ini kontrak fiktif. Tapi ya nggak apa-apa, ini sebagai pengalaman. Nah ini yang untuk ke Jepang. Nah ini menjadi tatami dan ada inovasi sekarang mau dibuat tali dari produk kami. Nah yang di Cina ini jadi matras seperti ini. Ini bukan gambar saya tapi ilustrasinya seperti ini. Nah ini yang ke Malaysia untuk jadi nursery di sana serbuknya untuk media tanam. Nah ini foto saya ketika di Korea ini sudah didatangi buyer duluan tapi dulunya hanya di bisnis lain dengan paman. Nah 2018 baru berbisnis dengan saya untuk kirim sama komoditi serbuk kokopit ke Korea Selatan. Nah ini teman-teman dulu, teman-teman seperjuangan. Nah ini yang ke Durban, Afrika Selatan, kokopit. Dan pernah menjadi pembicara setelah ya istilahnya pecah telur ya bisa ekspor perdana diundang oleh Indonesia Exim Bank dan juga
dibikin buku nih. Ini bukunya juga sudah dijual ini, bisnis ekspor muda. Barangkali ada yang berminat. Dan inovasinya ini kerjasama dengan industri kecil di sini untuk membuat box tisu dan industri untuk buat bonsai seperti ini, hiasan. Ya, seperti itu. Kurang lebihnya saya kembalikan ke Pak Yefri sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Di sini pada pertanyaan, mungkin saya berikan pertanyaannya ada banyak sekali pada keempat pembicara. Oke, di sini ada saya berikan satu persatu. Tapi sebelumnya kita semangat dulu, kita tepuk tangan dulu supaya lebih semangat ya. Ya. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang pertama mungkin saya berikan kepada Pak Dian dulu. Yang kepada Mas Panji nih, dengan proyek sabuk kelapa yang dikelola dan sudah diekspor ke mancanegara, bagaimana usaha tersebut tetap eksis di saat pandemi ini? Dan dari produk tersebut, indikator apa saja yang Pak Panji gunakan terkait dengan unit jasa marketing misalnya, tipe, flash, information, packaging, dan lain-lain. Mohon penjelasannya kepada Pak Panji. Silakan, Mas Panji. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya coba untuk menjelaskan berdasarkan realita yang terjadi. Jadi untuk Pak Benyamin, kami di sini untuk eksportir sudah saya jelaskan tadi. Jadi untuk bisnis ekspor untuk bahan baku ya, terutama yang kita olah dari bahan mentah menjadi setengah jadi, kebutuhannya itu tidak terbatas, Pak. Ya otomatis dari pandemi ini justru saya hanya tidak bisa ngirim saja, bukan tidak ada permintaan karena regulasi dari negara tujuan begitu. Jadi saya garis bawahi di sini, ya eksportir sangat tidak terdampak di usaha kami ya, di usaha kecuali kalau misalkan memang importir barang jadi dari Cina, itu memang banyak teman-teman importir itu yang memang jadi tidak bisa kirim lagi begitu, karena di Indonesianya tidak ada permintaan untuk seperti souvenir seperti itu. Nah, karena di Indonesia sendiri baru terdampak. Nah, kalau kami untuk yang eksportir di sini, permintaan itu masih sangat berlangsung, tidak berhenti. Cuma regulasinya saja tidak bisa kirim. Pelabuhannya tutup, bukan pabriknya yang tutup di sana, tapi regulasinya saja karena mengikuti perkembangan kapan port itu akan dibuka kembali begitu. Kurang lebih dulu karena dulu saya 80% ekspor ke Cina, jadi menunggu Cina sampai tidak lockdown lagi begitu. Jadi ketika lockdown memang tidak bisa kirim, bukan berarti tidak ada permintaan. Jadi ya nilai positif eksportir itu kebanyakannya teman-teman juga yang lain tidak terdampak kecuali importir ya. Nah, itu yang sangat berdampak karena di Indonesianya tidak bisa berputar barangnya begitu karena tidak ada permintaan. Nah, kalau kami eksportir masih banyak, cuma menunggu saja dengan sabar kapan negaranya dibuka kembali portnya begitu. Jadi saya bilang tidak terdampak gitu. Seperti itu Pak Yafri penjelasan.